Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RDS Education. Saya akan membahas tutorial implementasi data mining untuk memprediksi pemakaian penggunaan listrik tiap rumah tangga menggunakan algoritma Naive Bayes dengan perhitungan data menggunakan MS Excel. Sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe now dan notice bell-nya agar Anda mendapatkan education berikutnya. Pengertian algoritma Naive Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. Algoritma Naive Bayes memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama dari Naive Bayes classifier adalah asumsi yang sangat kuat naib akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Kelebihan dan kekurangan algoritma Naive Bayes, kelebihannya mudah diimplementasikan. Hasil baik dalam banyak kasus bisa dipakai untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Tidak memerlukan jumlah data yang banyak. Kekurangan tidak berlaku jika probabilitas kondisionalnya adalah 0. Apabila 0, maka probabilitas prediksi akan bernilai 0 juga. Mengasumsikan variabel bebas. Keakuratannya tidak bisa diukur menggunakan satu probabilitas saja. Butuh bukti-bukti lain untuk membuktikannya. Teorema Naive Bayes. Sebelum saya menjelaskan Naive Bayes classifier, akan dijelaskan terlebih dahulu teorema Bayes yang menjadi dasar dari metode tersebut. Pada teorema Bayes, bila terdapat dua kejadian yang terpisah, misalkan X dan H, maka teorema Bayes dirumuskan sebagai berikut. Menurut Bustami 2013, P ini adalah probabilitas. Probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X sama dengan V probabilitas X berdasarkan hipotesis H dibagi V probabilitas X dikali probabilitas H sebagai NBC 01 atau rumus pertama. Nah, keterangan X data dengan kelas yang belum diklasifikasi. H hipotesis merupakan suatu kelas spesifik. PH garis X probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X atau posteriori probabilitas. VH probabilitas hipotesis H prior probabilitas. VX garis H probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H. Kalau kita baca probabilitas X pada hipotesis kondisi H. Probabilitas X. Teorema Bayes sering pula dikembangkan mengingat berlakunya hukum probabilitas total menjadi seperti berikut. Probabilitas H berdasarkan kondisi X sama dengan Vx stres H dibagi sigma atau penjumlahan I sama dengan 1 sampai N. V H I slash X P H ini rumus kedua. Keterangannya I adalah 1, 2, 3 sampai N jumlah data hipotesis atau prior probabilitas, di mana H1 U yaitu union dari H2, union dari H3 sampai union dari Hn sama dengan S. Unionnya artinya gabungan. S, variabel S adalah probabilitas total H. Untuk menjelaskan teorema Naive Bayes perlu diketahui bahwa proses klasifikasi memerlukan sejumlah petunjuk untuk menentukan kelas apa yang cocok bagi sampel yang dianalisis tersebut. Karena itu teorema Bayes di atas disesuaikan sebagai berikut Probabilitas C/F1 sampai Fn sama dengan probabilitas F1 sampai dengan Fn
/C ya, dibagi P ya, probabilitas P1 sampai Pn dikali dengan probabilitas C. Nah, ini jadi rumus yang ketiga, di mana variabel C mempresentasikan kelas ya, sementara variabel F1 sampai Fn mempresentasikan karakteristik petunjuk yang dibutuhkan untuk melakukan klasifikasi. Maka rumus tersebut menjelaskan bahwa peluang masuknya sampel karakteristik tertentu dalam kelas C posterior adalah peluang munculnya kelas C sebelum masuknya sampel tersebut. Seringkali disebut prior ya, dikali dengan peluang kemunculan karakteristik karakter sampel pada kelas C ya, disebut juga likelihood ya, dibagi dengan peluang kemunculan karakteristik sampel secara global, disebut juga dengan evidensi ya. Karena itu rumus di atas dapat ditulis secara sederhana sebagai berikut: posterior sama dengan prior dikali likelihood dibagi evidensi. Ini jadi NBC 04 rumusnya. Nilai evidensi selalu tetap untuk setiap kelas pada satu sampel. Nilai dari posterior tersebut nantinya akan dibandingkan dengan nilai-nilai posterior kelas lainnya untuk menentukan ke kelas apa suatu sampel akan diklasifikasikan. Penjabaran lebih lanjut rumus Bayes tersebut dilakukan dengan menjabarkan ya variabel C F1 sampai Fn menggunakan aturan perkalian sebagai berikut ya. Probabilitas C/F1 sampai Fn sama dengan probabilitas C probabilitas F1 sampai N/C. Jadi catatan rumus kelima sama dengan probabilitas C ya dikali probabilitas F1/N dikali probabilitas F2 sampai Fn ya /C probabilitas 1. Nah, sama dengan probabilitas C ya probabilitas F1/C probabilitas F2/C F1 ya dikali probabilitas F3 sampai Fn ya /C F1 F2 sama dengan ya, ini adalah turunannya ya, probabilitas C ya dikali probabilitas F1/C dikali probabilitas F2/C F1 dikali probabilitas F3 ya /C F1 F2 sampai dengan probabilitas Fn/C ya F1 F2 F3 sampai Fn dikurang 1. Ini adalah turunannya ya, turunannya. Nah, dapat dilihat bahwa hasil penjabaran tersebut menyebabkan semakin banyak dan semakin kompleks faktor-faktor syarat yang mempengaruhi nilai probabilitas yang hampir mustahil untuk dianalisa satu persatu. Akibatnya, perhitungan tersebut menjadi sulit untuk dilakukan. Disinilah digunakan asumsi independensi yang sangat tinggi naif bahwa masing-masing petunjuk F1, F2 sampai Fn saling bebas independen satu sama lain. Dengan asumsi tersebut maka berlaku suatu kesamaan sebagai berikut ya. Probabilitas F1 Fi/Fj sama dengan probabilitas Fi irisan ya, irisan Fj ya per probabilitas Fj ya sama dengan probabilitas Fi dikali probabilitas Fj per probabilitas Fj sama dengan probabilitas Fi ya. Ini jadi catatan NBC 6 atau rumus 6. Untuk I tidak sama dengan J sehingga probabilitas F1/C probabilitas J sama dengan probabilitas Fi ya /C ya. Catatan dari rumus 7 ya, atau dapat tulis dalam notasi ya. Probabilitas C/Fi ya F1 maksudnya, F2, F3 sampai Fn ya dalam kurung sama dengan probabilitas C ya Vi sama dengan 1 sampai dengan N ya V
maksudnya probabilitas FI ya slash C, ini catatan rumus 8 yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Probabilitas C slash F sama dengan probabilitas F1 slash C dikali probabilitas F2 slash C dikali probabilitas F3 slash C sampai dengan probabilitas Fn slash C ya dikali probabilitas C. Ini catatan untuk rumus NBC 09. Persamaan di atas merupakan model dari teorema Naipy-Bayes yang selanjutnya akan digunakan dalam proses klasifikasi. Nah, kebetulan ya di kasus saya ini kita menggunakan teorema Bayes ya berdasarkan kasusnya itu untuk kita analisis berdasarkan klasifikasinya. Ya nanti Anda bisa lihat bagaimana saya menerjemahkan ya klasifikasi dari atribut-atribut tersebut ya dengan menggunakan rumus teorema Naipy-Bayes. Nah, klasifikasi data kontinu, untuk klasifikasi dengan data kontinu digunakan rumus ya. Ini datanya terus menerus gitu ya. Densitas Gaussnya ini adalah probabilitas XI sama dengan XI slash Y sama dengan YI ya. Sama dengan 1 per akar 2 V ya. Ini V untuk menentukan min, menyatakan rata-rata dari seluruh. Terus juga dikali defisiasi standar ya I dan J ya pangkat E ya, dimana kita lihat adalah SI ya dikurang ya min IJ pangkat 2 per 2 ya deviasi standar pangkat 2 IJ sama dengan catatan dari NBC 10. Nah, ini keterangan di bawahnya adalah variabel P-nya peluang, X-nya atribut ke I. X-nya nilai atribut ke I, Y-nya kelas yang dicari ya. Y-I subkelas yang dicari ya. Fin menyatakan rata-rata dari seluruh atribut ya. Simbol defisiasi standar menyatakan varian daripada seluruh atribut. Nah, alur metode Naipy-Bayes ya. Kalau Anda lihat di sini menurut gambar 1 dari Soleh 2015 sebagai berikut. Start ya, kita baca data training. Apakah datanya numerik? Nah, di sini ada pilihan kondisi. Apakah data sampel kita itu berbentuk numerik atau tidak? Nah, kalau dia data numerik maka iya, maka kita akan melakukan pencarian untuk min tiap parameter ya. Nah, berikutnya kita lakukan standar deviasi tiap parameter. Yang berikutnya tabel means dan standar deviasi. Setelah itu solusinya atau kesimpulannya dan berhenti. Nah, apakah datanya numerik? Tidak. Nah, kalau tidak, maka kita akan mencari jumlah dan probabilitas. Berikutnya kita bikin yang namanya tabel probabilitas. Ya, berikutnya hasilnya adalah solusi untuk mendapatkan kesimpulan. Oke, kalau dilihat dari alur metode Naipy-Bayes di sini, artinya kalau datanya numerik, maka kita pakai data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka, ya, berbentuk angka. Jadi tinggal melakukan proses perhitungan secara matematis. Nah, kalau datanya tidak numerik, itu dikatakan adalah data kualitatif. Artinya kita sebelum melakukan proses matematik, kita harus membuat dulu ya sebuah bentukan ya untuk mengklasifikasi setiap atribut dan kita mencari probabilitas dari nilai atribut tersebut gitu ya. Nah, di mana kita akan membentuk sebuah tabel probabilitas ini ya. Nah, kita akan mendapatkan hasil probabilitas atau peluang ya dari atribut-atribut yang awalnya itu masih berbentuk huruf atau kata gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan ya tabel probabilitas atau peluangnya ini, maka kita akan mendapatkan solusinya ya, solusinya. Nah, solusinya stop. Nah, kalau lihat lagi saya tambahkan, kalau kita menggunakan data
kualitatif, maka kita menggunakan konsep metode apa? Metode yang namanya ini ya, teorema Bayes ya, teorema Bayes ya. Jadi kita menggunakan teorema Bayes ini ya untuk menerjemahkan data kita yang masih berbentuk data kualitatif gitu ya. Paham ya? Nah, kita lanjutkan ya. Nah, di sini. Nah, langkah-langkah algoritma Naive Bayes: satu, membaca data training ya. Kedua, menghitung jumlah dan probabilitas. Ya, koma nih. Namun jika datanya numerik, maka kita akan menghitung nilai min dan standar depresiasi dari masing-masing parameter yang merupakan numerik. Adapun persamaan untuk mencari nilai rata-rata hitung min adalah seperti dalam persamaan NBC 11 berikut ini. Ya, V-nya ini sama dengan penjumlahan I sama dengan 1 sampai N dikali XI ya, dibagi N. Ini NBC 11. Nah, ini yang mana? Kalau lihat dari alur metode Naive Bayes, maka dia masuk ke data numerik. Maka kita langsung mengerjakan ini. Tadi saya bilang kita mengerjakan min tiap parameter, berikutnya mencari standar depresiasinya tiap parameter, bentuk tabel min dan standar depresiasi ya. Nah, ini kalau kita tadi angkanya datanya berupa numerik atau data kuantitatif. Nah, itu ya. Nah, atau V sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah Xn ya per N ya. Dimana V nilai rata-rata hitung min yang menentukan nilai rata-rata, X1 nilai X ke I, N jumlah sampel. Nah, kalau tidak ya, maka kita alurnya ke sini. Kita menggunakan metode teorema Bayes yang tadi saya jelaskan gitu ya. Nah, kita lanjutkan ya. Sedang persamaan untuk menghitung nilai sampang baku standar depresi dirumuskan sebagai berikut. Ya, V-nya dari sama dengan akar sigma ya, atau penjumlahan I sama dengan 1 sampai N XI dikurang V dari dipangkatkan 2 per dibagi N dikurang 1, keterangannya V standar depresiasi, XI nilai X ke I ya, V nilai rata min yang untuk menentukan min ya, yang ini N jumlah sampel. Yang berikutnya menghitung nilai probabilitas dengan cara menghitung jumlah data yang sesuai dari kategori yang sama dibagi dengan jumlah data pada kategori tersebut. Ya, ini langkah datanya numerik ya. Ketiga, mendapatkan nilai dalam tabel min, standar depresiasi dan probabilitas ya. Nah, keempat, menghasilkan solusi ya. Jadi jelas ya, tergantung dari kasus kita ya. Kalau kasus kita itu data sampel yang kita hasilkan adalah masih data kualitatif, maka alur dari flowchartnya itu kita akan mencari peluang ya dan jumlah ya. Peluang ini probabilitasnya berikutnya kita bentuk yang namanya tabel probabilitas ya. Dari tabel probabilitas yang kita hasilkan, kita akan mendapatkan solusi. Tapi kalau datanya numerik, maka kita kerjakan sesuai tersebut. Kita mencari standar depresiasinya, nilai rata-ratanya, bentuk dari tabel tersebut menjadi probabilitas, dan hasilkan solusi. Saya rasa itu cukup jelas ya. Secara konsep teori ya, saya menjelaskan seperti ini. Memang di dalam video tutorial saya biasanya menjelaskan konsep teorinya dulu biar Anda paham gitu secara utuh ya. Jadi tidak tidak setengah-setengah. Jadi dalam algoritma Naive Bayes ini kasus itu macam-macam ya. Bagaimana cara menyelesaikannya, maka kita kembali lagi harus memahami konsep daripada teori yang namanya algoritma Naive Bayes. Ada pengimplementasikan dengan teorema Bayes ataupun dengan alur algoritma yang langsung menghitung nilai numeriknya. Oke, saya rasa itu cukup jelas ya. Nah, di sini saya mengambil tabel data training ya. Data training yang sudah saya dapatkan ya, data lapangan istilahnya yang sudah dibentuk ya secara klasifikasi, di mana datanya ini sampelnya ada 25 ya, dengan atributnya jumlah tanggungan keluarga, luas rumah, pendapatan bulanan, daya listrik, perlengkapan yang dimiliki, dan penggunaan listrik. Nah, kalau Anda lihat di sini adalah data training
sampel data yang kita nanti akan lakukan proses analisis data, implementasi data mining ini menggunakan algoritma Naive Bayes. Dan saya harapkan selama Anda menonton video tutorial saya jangan di skip-skip ya, karena banyak sekali yang saya menjelaskan itu suka berulang agar Anda bisa memahami. Kalau Anda skip, maka nanti pemahaman Anda tidak utuh ya, tidak lengkap, sehingga nanti Anda proses misalnya mengerjakan sebuah kasus jadi bingung ya. Mudah-mudahan Anda menonton ya dari awal sampai berakhir sehingga Anda mendapatkan sebuah pemahaman yang utuh. Berikutnya kita lanjut ya dengan menggunakan proses perhitungan MS Excel untuk analisis datanya dengan implementasi algoritma ya Naive Bayes. Baik, kita lanjutkan ya perhitungan dengan MS Excel untuk menganalisis data mining ya, memprediksi besarnya pemakaian penggunaan listrik tiap rumah tangga dengan algoritma Naive Bayes dengan perhitungan data Excel ya. Nah, langkah pertama ini kita adalah membaca data training sesuai dengan langkah-langkah algoritma Naive Bayes tersebut. Nah, di tabel data training ini ya datanya sebanyak 25 record atau baris. Nah, ini mewakili dari kepala rumah tangga ya, kakak, kepala keluarga maksudnya. Nah, kalau Anda lihat di sini ya ada jumlah tanggungan keluarga, luas rumah, pendapatan bulanan, daya listrik, perlengkapan yang dimiliki dan penggunaan listrik. Jadi satu kepala keluarga ini ya dari atribut tanggungan, luas, pendapatan, daya listrik, perlengkapan dan penggunaan listrik. Nah, data yang kita jadikan sampel ya untuk melakukan perhitungan analisis ya dengan metode Bayes. Nah, tujuan dari data training ini nanti kita akan melakukan kesimpulan nih, apakah data yang kita sudah dapatkan di lapangan, data ini valid atau tidak gitu ya. Nah, validnya atau tidaknya data tersebut ya, maka kita menggunakan algoritma Naive Bayes ya sebagai proses analisisnya. Nah, langkah pertama kita sudah membaca data training ini ya. Nah, di sini ada pengguna listrik yaitu sedang, rendah, tinggi gitu ya. Ini saya arsir ya. Rendah saya arsir warna biru muda ya. Sedang warna kuning dan tinggi warna coklat yang muda ya. Nah, ini kita lanjutkan aja dulu ke menghitung jumlah probabilitas. Nah, perhitungan manual pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perhitungan peluang ya, atau probabilitas dari data training yang diberikan. Nah, penjelasannya sendiri disajikan secara lengkap per langkah agar mudah dipahami. Nah, terdapat dua jenis peluang probability yang perlu dihitung dari dataset ya untuk model Naive Bayes, yaitu menghitung kelas probability-nya ya. Nah, saya buatkan tabel yang kedua yaitu kelas probability, yaitu jumlah penggunaan listrik yaitu rendah, sedang dan tinggi. Probabilitas nanti dihasilkan rendah berapa, probabilitas sedang berapa dan tinggi. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, rendah ada 5, sedang ada 9, tinggi ada 11. Nah, ini dapat dari mana? Maka itu berdasarkan tabel yang di atas tadi kita melakukan proses scanning database yaitu rendah, sedang dan tinggi. Kalau Anda lihat di sini ya, ini saya sudah arsir untuk rendah ada 5 ya. 1 ya, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 untuk rendah. Sedang ini yang arsir warna kuning ya ada 9 ya, ini ada 9 kita hitung. Berikutnya adalah untuk tinggi ya, tinggi yang saya arsir ini totalnya ini ada dia ada berapa, ada 11 ya. Nah, kalau kita jumlahkan di sini ya berarti ada 25 data ya. Nah, yang berikutnya ya kita melakukan pencarian probabilitas atau peluang daripada jumlah penggunaan listrik rendah. Nah, ini dihasilkan 0,200 ya. Ini kalau saya ulang rumusnya ya biar Anda tahu caranya ya
maka di sini adalah sama dengan ya. Di sini adalah ya 5 ini sel berapa tuh ya, sel B54 ya, dibagi kita jumlahkan ya, ditambah dengan jumlah sedang ditambah dengan jumlah tinggi ya, maka kita enter, maka kita dapat nilainya adalah 0,200. Yang berikutnya adalah nilai ya untuk probabilitas sedang ya, sedang ya dibagi ya, dimana kita jumlahkan jumlah rendah 5 ya ditambah dengan sedang ya ditambah dengan tinggi ya, maka hasilnya adalah 0,3600. Yang berikutnya adalah tinggi ya, berarti jumlah penggunaan listrik tinggi dibagi ya dari rendah ya, rendah ditambah dengan sedang ya ditambah dengan tinggi. Nah, kita lihat. Nah, kalau Anda lihat tadi saya di awal pembahasan konsep teorinya ini ya, kita menghitung kelas probabilitas itu karena kita menggunakan data apa nih? Ini yang kita namakan data kualitatif ya. Datanya masih berbentuk huruf atau kata dari setiap atribut. Contohnya jumlah tanggungan keluarga ya, ada banyak, sedikit dan banyak, sedikit dan sedang gitu ya. Nah, jadi saya belum jelaskan tadi, kelupaan ya. Jumlah keluarga ada 3 klasifikasi, sedikit ya, sedang dan banyak. Luas rumah 3 klasifikasi, kecil, standar dan besar. Pendapatan bulanan ya, klasifikasinya itu kecil ya, sedang dan besar. Daya listrik klasifikasinya itu yaitu dari rendah ya, sedang dan tinggi. Perlengkapan yang dimiliki klasifikasinya dari rendah, sedang dan tinggi. Nah, penggunaan listrik klasifikasinya dari rendah, sedang dan tinggi. Nah, ini adalah data kualitatif ya, data yang berdasarkan huruf ya atau kata. Maka tadi kalau alur dari algoritma Naive Bayes, maka kita akan mencari peluang atau probabilitas yang kita bentuk dalam sebuah tabel. Nah, contohnya ini tabel 2, yaitu kita bentuk yaitu probabilitas kelas atau peluang kelas dari apa penggunaan listrik itu ada rendah, sedang dan tinggi. Dan ini sudah Anda dapatkan. Nah, untuk rumusnya kita menggunakan teorema Bayes yang tadi yang saya jelaskan. Oke, yang kedua ya, kita menghitung conditional probability ya. Langkah selanjutnya adalah menghitung conditional probability, yaitu probabilitas setiap nilai input terhadap nilai kelas pengguna listrik. Nah, dalam perhitungannya terdapat 2 macam perhitungan, yaitu ada perhitungan data numeris, yaitu untuk data secara numeris dilakukan dengan perhitungan jumlah dan probabilitasnya. Yang B, perhitungan data ordinal ya. Untuk data berupa bilangan ordinal maka perlu adanya pemodelan ulang bentuk data tersebut dengan mencari nilai mean dan standar deviasi. Nah, di sini kita melakukan perhitungan data numeris. Kenapa? Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa data yang kita gunakan sampel data bersifat kualitatif ya, masih berupa huruf ya. Nah, lanjut ya, kita maka akan bentuk yaitu perhitungan data numeris. Nah, di sini saya bentuk tabel-tabel ya. Tabel-tabel itu dari probabilitas kriteria jumlah tanggungan keluarga berdasarkan atribut apa? Jumlah tanggungan keluarga. Nah, yang kedua probabilitas luas rumah ya. Ketiga probabilitas ya, kriteria probabilitas pendapatan bulanan. Yang keempat kriteria probabilitas daya listrik. Yang kelima kriteria probabilitas perlengkapan yang dimiliki. Nah ya, jadi yang kedua ini kita menghitung conditional probabilities ini untuk perhitungan data numeris. Nah, kita bentuk dia itu tabel 3 ya. Tabel 3 untuk probabilitas kriteria jumlah tanggungan keluarga. Nah, nih. Nah, kalau Anda lihat di sini ya,
penggunaan listrik nih ya, penggunaan listrik, jumlah penggunaan ya kita isikan saja ya. Di sini rendah 5, sedang tinggi, sedang 9, tinggi 11. Kita ambil datanya langsung aja dari sini ya, dari yang ada di sini ya. Kita ambil datanya 5, 9, 11 tuh di sini ya, kita masukin aja. Nah, saya rasa itu tidak terlalu sulit ya. Nah, yang berikutnya, nah di sini, kalau Anda lihat jumlah tanggungan keluarga sedikit, sedang, banyak. Nah, gimana nih untuk mendapatkan data 1, 2, sedikit 1, sedang 2, banyak 2. Nah, caranya. Nah, sebenarnya gini ya. Ini saya contohkan nih ya, saya hapus dulu ya biar Anda jelas ya kita dapatnya dari mana. Nah, misalnya nih ya, saya hapus lah ini. Nah, misalnya nih ya, jumlah penggunaan rendah dengan jumlah tanggungan keluarga sedikit. Nah, ini rendah sedikit. Nah, ya, Anda lihat di sini tabelnya. Berarti kita cari yang rendah untuk penggunaan listrik rendah ya, dan apa? Dan di sini adalah jumlah tanggungan keluarga sedikit ya, sedikit. Nah, maka kita mencarinya penggunaan listrik rendah ya. Nah, penggunaan listrik rendah dari apa? Dari jumlah tanggungan keluarga yang sedikit gitu loh ya. Nah, kita cek di sini ada nggak nih ya. Kita lihat di sini ada 1 ya, rendah ya, jumlah tanggungan keluarganya sedikit, ada 1, kita hitung. Yang rendah ya, yang rendah baru 1 yang kita dapat. Kita lihat sedang baru 1 yang kita dapat. Nah, ini 1 yang kita dapat. Nah, berarti ini kita isikan dia nilainya 1 ya, paham ya. Yang kedua ya, berarti jumlah tanggungan keluarga yang sedang untuk penggunaan listrik rendah ya, berarti yang penggunaan listriknya rendah tapi yang kondisi jumlah tanggungan keluarganya itu sedang. Nah, kita cek lagi di sini, ini udah kan yang tadi. Ada lagi berikutnya yang rendah ya, jumlah tanggungan keluarganya sedang, ada nggak gitu ya. Kita lihat nih ada 1 ya, ada 1 ya. Nah, ini berikutnya ini ternyata cuma 1, maka kita isikan dia 1 ya di sini. Nah, itu ya. Nah, yang berikutnya jumlah tanggungan keluarga ya yang banyak untuk penggunaan listrik rendah ya. Berapa nilainya? Maka kita cari yang masih rendah ini ya. Ini kita cari, ini tadi sudah ada punya sedikit, yang tanggungannya sedikit ya. Nah, kita lihat nih di sini ya. Nah, ini ada nih 1 ya, 1. Berikutnya ini 1, baru 1, ini 2 ya, 2. Ya, yang rendah yang jumlah tanggungannya banyak 2. Ada lagi rendah yang tanggungannya, kita lihat yang rendah ini 1 ya, itu hitung dari ulangnya. Ini rendah banyak 1 ya. Berikutnya ini baru 1, ini 2 ya, 2. Nah, ini 2 ya. Nah, 2 kok 2 ya, kita lihat ada yang salah nggak ya. Ini coba ya, ini sedikit. Nah, ini 1 ya, 1. Berikutnya ini 2 ya. Ini baru 2 ini ya. Ini 2. Ini yang ini nih, yang sedang 2 nih. Kalau nggak salah tadi kelewat. Yang sedang rendah nih, yang berikutnya ini kita lihat sedang 1 ya. Terus berikutnya ini 2 nih, bukan 1 ya. Nah, itu memang harus butuh ketelitian tuh ya. Apa itu baru sedikit. Maka kalau kita lihat sedikit 1, sedang 2, banyak 2, ini kalau ditetapkan 5. Nah, begitu juga yang sedang untuk jumlah tanggungannya sedikit ya, sedang yang ini 2, ini 2, ini 5 gitu ya. Nah, kita bisa lihat nah di sini. Nah, itu dapatnya dari mana ya? Itu dari tabel atas lagi yang sedang ya. Kita bisa lihat ya, kalau misalnya saya kosongkan di sini ya, kita bisa lihat yang sedang dengan jumlahnya sedikit. Yang sedang sekarang yang jumlahnya sedikit ya. Sedang jumlahnya sedikit, kita cek ada nggak ya. Nah,
kita lihat sedang, jumlahnya sedikit. Nah, ada satu ya, ada satu ya. Ini ada satu, kita isi ya. Berikutnya sedang yang jumlah tanggungannya sedang juga ya. Penggunaan listrik sedang, jumlah tanggungannya juga sedang juga ya. Kita lihat sedikit belum. Kita lihat ya. Satu belum ya. Sedikit. Oh, sedikitnya ada banyak tadi ya. Kita cek ulang dulu ya. Ini ya. Kita bisa lihat dari sini nih. Nah, sedang yang sedikit ya. Satu ya, kita yang sedikit dulu satu. Berikutnya ada lagi nggak? Dua ya. Ini dua, biar gampang identifikasinya. Oh, hilang ya, angkanya hilang. Ini kita lihat nih satu ya. Kita lihat lagi yang sedang sedikit dua ya, dua gitu ya. Dua, kita cek lagi ini sedang sedikit. Nah, baru dua sedikit, sedang sedikit dua. Nah, ada dua nih ya. Dari sini dua ya. Yang berikutnya yang sedang dan sedang ya, penggunaan listriknya sedang, jumlah tanggungannya juga sedang ya. Kita lihat di sini sedang ya. Kita lihat sedang. Kita lihat satu ya, satu. Berikutnya sedang satu. Kita lihat lagi sedang satu. Sedang dua ya, dua. Jadi ini ada dua. Nah, yang berikutnya yang banyak, sedang dan banyak. Sedang dan banyak satu ya, kita lihat lagi. Nah, kita lihat lagi. Dua ya, baru dua. Berikutnya tiga ya, tiga. Berikutnya empat. Berikutnya lima ya. Berikutnya lima ya. Nah, lima. Ini lima ya, begitu ya. Jadi setelah kita menentukan jumlah tanggungan keluarga ya, dengan jumlah penggunaan listriknya rendah, sedang, dan tinggi ya, kita menentukan jumlah tanggungan keluarga sedikit, sedang, dan banyak itu dari tabel ini ya. Nah, berikutnya ya adalah kita mencari nilai probabilitasnya dari kriterianya siapa si jumlah tanggungan keluarga. Nah, kita lihat di sini ya. Ini sebenarnya simple contohnya nih ya. Rumusnya ini saya udah format berdasarkan teorema Bayes ya. Di sini sama dengan gitu ya. Ini satu ya dibagi dari jumlah 5 ini ya gitu ya. Ini sedang ya, ini sedang ini dibagi dari jumlah penggunaan rendah ini ya gitu ya. Nah, ini caranya gini. Berikutnya banyak dibagi dari jumlah N-nya, ini jumlah pengguna listriknya. Nah, ini udah kita dapat angkanya ya. Jelas ya, ini rumusnya. Jadi rumusnya sedikit, yang sedikit ini dibagi jumlah pengguna. Nah, ini saya tampilkan seperti ini ya. Oke ya. Berikutnya probabilitas kriteria luas rumah ya. Nah, ini saya contohkan lagi ini ya. Penggunaan listrik tetap ya, rendah, sedang, dan tinggi ya. Untuk jumlah luas rumah, nah ada kecil, standar, dan besar. Nah, kita lihat ya, cari di sini sekarang yang posisinya adalah tetap rendah, sedang, dan tinggi ya. Untuk luas rumah ya. Nah, tetap dari sini ya, rendah, tapi dia ininya adalah luas rumah ya, bukan tanggungan. Berarti penggunaan listrik ya
pengguna pemakaian listrik dengan luas rumahnya itu kan klasifikasinya ada 3, kecil, standar, dan besar. Nah, kita lihat nih yang rendah dulu ya, yang rendah. Nah, yang ini ya, bukan jumlah tanggungan tapi yang ini. Nah, rendah ada nggak yang kecil ya? Belum. Kita lihat rendah yang kecil, belum ada gitu ya. Ini belum ada. Berikutnya rendah yang kecil belum ada. Nah, rendah yang kecil juga belum ada ya. Yang jumlah ini ya, luas rumah. Terus ini juga belum ada gitu kan. Nah, kenapa? Loh ya, belum ada nih. Rendah belum ada ya untuk yang kecil. Nah, tapi di sini isinya 1 ya. Ini isinya 1 ya kan. Nah, kenapa 1 gitu kan? Mestinya 0 kan. Nah, mestinya 0 nih gitu kan. Tapi oke, kita nolkan dulu. Tapi nanti saya jawab kenapa dia jadi 1 gitu kan. Kalau standar, kita cek juga standar. Yang sedang standar ada nggak? Sedang standar ada 1 ya. Sedang luas rumah ya. Sedang rendah dulu ya. Rendah standar, rendah nggak ada ya. Rendah belum ada ya. Ini belum ada ya. Kita lanjut lagi ke bawah. Ini belum ada ya. Yang ke berikutnya, nah ini ada 1 ya, ada 1. Berikutnya ini ada 1 nih, ada 1 ya. Ini ada 1. Oke. Nah, ini berarti kan kalau ini mestinya 4 ya. Ini kok 5 gitu kan. Nah, kita cek ulang. Berarti salah dong Pak ya. Baru kita cek. Ya, ini rendah ya, yang luas rumah, besar 1. Berikutnya 2 ya. Yang berikutnya rendah 3 ya, baru 3 ini punyanya standar. 3 ini besar 4. Nah, ada 4 Pak nih. Nah, ya. Lihat nih 4 isinya. Oke. Nah, kenapa ini tadi isinya kecil itu 1, standar 2, besar 5. Nah, di sini saya sudah tandakan ya. Ya. Nah, di sini ada yang namanya dalam algoritma Napier Bayes ya, dikenal istilah Laplace correction atau Laplacian estimator atau additive smoothing. Dalam suatu cara untuk menangani nilai probabilitas 0 ya, menurut Manning ya. Manning 2009 ya. 2009, pada setiap perhitungan datanya ditambah 1 ya, dan tidak akan membuat perbedaan yang berarti pada estimasi probabilitas. Nah, ini sehingga bisa menghindari kasus nilai probabilitas 0. Nah, berdasarkan persamaan teorema NBC 12. Nah, maka di sini ya, yang 0 ini ya kita tambahkan 1 ya. 1 yang jumlah luas rumah ini kita tambahkan 1, walaupun 1 dia jadi 2 ya. Yang besar ini adalah yang 4 ditambahkan 1 semua jadi 5. Nah, begitu ya. Kenapa saya tambahkan 1? Karena kalau 0 ya, nilai probabilitasnya 0, dia harus ditambahkan 1. Nah, itu prinsip dari teorema Bayes. Nah, maka kita dapatkan nilainya di sini ya. Ini cara rumusnya juga udah ya sama ya. Cara rumusnya sama dengan 1 dibagi dari jumlah rendah ini ya. Ini juga sama, yang tinggi juga. Nah, kita lihat lagi ya. Untuk yang mana nih, yang untuk sedang kecil. Nah, kalau misalnya lihat berarti jumlah penggunaan yang sedang ya kan ada 9, terus yang kecilnya ya jumlah luas rumahnya kecil, berarti yang sedang di sini nih ya, yang sedang sekarang kita lihat ya, yang sedang tapi kecil ya. Ini ada 1 ya, berikutnya ada sedang ya, yang luas rumah ya, bukan pendapatan. Hati-hati jangan sampai salah. Yang sedang ya, yang kecil belum ada, yang sedang kecil belum ada. Kita lihat lagi sedang, yang kecil belum ada ya, ini belum ada, ini belum ada. Nah, berikutnya ini belum ada ya. Ini kecil ada 1 ya, ini ada 1 ya, ada 1. Berikutnya kita lihat, nah cuma ada 1.
Maka ini kita isi 1 ya. Ini kita isi 1. Tahu ya jadi cara mencarinya. Oke ya, jelas ya. Jadi kalau misalnya kita mencari jumlah luas rumah, maka berarti ya dengan penggunaan listriknya dari rendah sedang tinggi, maka kita carinya di tabel ini ya. Hasil scanning database-nya. Oke, berikut. Nah, ini juga saya arsir sebenarnya nih. Ini saya arsir yang tadinya itu dia nilainya 0 nih ya. Jumlah penggunaan listrik ya tinggi. Ini untuk kecil tuh 0 ya. Ini untuk yang probabilitasnya kriteria pendapatan, jangan salah ya. Nah, kita cek ya. Yang tinggi ya, ininya kecil. Nah, kita cek. Ya, kita cek nih ada nggak gitu kan. Nah, tinggi itu berarti yang ini kan. Nah, ini. Terus mana untuk yang ini nih? Yang pendapatan, jangan salah ya. Jadi misalnya yang tinggi kita lihat ada nggak sih untuk yang kecil. Nah, ini belum ada. Ini belum ada, ini belum ada, ini belum ada ya, ini belum ada, ini belum ada ya, ini belum ada ya, belum ada. Nah, ini sampai ini belum ada ya. Untuk penggunaan listrik tinggi dan pendapatan bulanannya kecil nggak ada. Nah, ini kan berarti tadi ya kasusnya itu ini sebenarnya adalah 0 gitu ya. Nah, dengan konsep dari apa tadi Laplace correction ini, kita akan menambahkan peluang atau probabilitas 0 itu jadi 1. Maka ini kita tambahkan 1. Ini tadi 4 jadi 5, ini 8 jadi 9. Nah, itu ya bisa dipahami ya. Maka ya bikin tabel probabilitasnya itu berdasarkan atribut ya. Probabilitas kriteria jumlah tanggungan keluarga, probabilitas kriteria luas rumah, probabilitas kriteria pendapatan bulanan, ya probabilitas kriteria daya listrik, dan probabilitas perlengkapan yang dimiliki. Nah, setelah kita dapatkan angka-angka ini, kita mencari probabilitas. Rumusnya tadi sudah jelas ya. Nah, sampai di sini kita sudah masuk di langkah kedua ya. Di dalam mencari menghitung conditional probabilities-nya ini ya, sesuai dengan langkah kalau di sini itu algoritmanya. Nah, mana nih? Nah, di sini menghitung jumlah dan probabilitas. Nah, namun jika datanya numerik, kita melakukan perhitungan pakai ini. Tapi karena kita datanya bukan numerik, ya datanya masih berupa huruf atau data kualitatif, maka kita menerjemahkan dengan konsep teorema Bayes ya. Paham ya sampai situ? Nah, kita lanjutkan ya. Setelah langkah kedua ini, kita melakukan proses yang namanya pengujian metode Naive Bayes gitu kan. Baik, kita lanjutkan ya. Di langkah ketiga ini kita melakukan pengujian metode Naive Bayes ya. Dari nilai probabilitas di atas akan diuji data sebanyak 25 data ya. Dan dihasilkan hasil klasifikasi penggunaan ya listrik seperti terlihat pada tabel 9 ya. Untuk memudahkan pemahaman perhitungan prediksinya dicontohkan dalam perhitungan berikut. Nah, sebenarnya tabel 9 ini saya sudah bentuk ya. Saya sudah bentuk dan sudah mendapatkan hasilnya gitu ya. Nah, di sini. Tapi masalahnya ya, pada saat membentuk di tabel 9 ini ya, kita tuh harus melakukan yang namanya pengujian ya setiap data tersebut satu persatu gitu loh ya. Nanti hasil dari pengujian ini kita masukkan di dalam hasil klasifikasi ini ya. Nah, di sini ya, di sini saya siapkan tabel nih ya, ibaratnya ini tabel 8 lah ya. Saya siapkan tabelnya, yaitu tabel ke-8, yaitu pengujian metode Naive Bayes ya. Biar agak lebih ini ya. Nah, ini kan tabelnya itu saya bikinkan formatnya adalah penggunaan listrik ya. Ini penggunaan listrik rendah, sedang, dan tinggi. Nah, probabilitas penggunaan listrik ya sudah kita dapatkan ya sebelumnya di perhitungan klasifikasi probabilitas tersebut ya, untuk kelas ya, kelas probabilitas. Nah, ini kita ambil aja datanya ya dari probabilitas penggunaan listrik berdasarkan rendah, sedang, dan tinggi ya.
Ini kita ambil datanya, ini dia ya. Berdasarkan kelas probabilitas ya kita dapatkan ya untuk yang rendah, terus untuk yang sedang ya, yang sedang kita dapatkan, terus kita dapatkan lagi yang tingginya ya. Ini dia ya. Oke ya, ini sudah kita dapatkan ya. Nah, berikutnya di sini adalah kita akan melakukan pengujian metode Navier Bayes ya untuk 25 data sampel tersebut ya. Nah, karena banyak ya. Di sini nih kalau saya hitung biasa aja untuk mengecek ini bisa 1 jam. Tapi saya ambil sampelnya aja benar atau tidak ini ya. Nah, di sini saya arsir maksudnya apa nanti saya jelaskan. Kita ambil sampel data yang pertama aja dulu ya. Nah di sini nih ada ya di tabel hasil kalkulasi penggunaan listrik rumah tangga itu ada penggunaan listrik ya sedang X1, X2, X3, X4, X5 itu berdasarkan atributnya si ini ya kepala keluarga tersebut ya, yaitu berdasarkan yaitu jumlah tanggungan. X1 ini jumlah tanggungan, X2 ini yaitu luas rumah ya, X3 ini yaitu jumlah pendapatan ya, yang X4 ini adalah daya listriknya, yang kelima pemilikan ya, apa istilahnya perlengkapan ya, perlengkapan pemilikan. Nah ini ya, maka formatnya ini kita ambil aja nih X1, X2, X3, X4 yang mewakili masing-masing ya, diambil sampel datanya yang satu ya. Untuk data pertama atau kakak kartu kepala keluarga yang pertama nih kita ambil ya di sini untuk fungsinya untuk ini aja untuk apa membantu kita di dalam mengambil apa data tersebut ya, data-data tersebut dari yang sudah kita bentuk berdasarkan tabel kriteria panduan lah ya istilahnya. Nah, kita taruh di sini. Nah ini biar lebih memudahkan kita. Nah di sini ya kan ya, tadi kita ambil sampel data yang pertama ya. Nah di sini posisi tetap ya, penggunaan listrik rendah, sedang, tinggi ya, tidak ada perubahan. Probabilitas penggunaan listriknya juga sudah kita masukkan. Sekarang ya kita adalah probabilitas jumlah tanggungan. Nah di sini kalau kita bacanya penggunaan listrik rendah ya dengan probabilitas jumlah tanggungan. Nah jumlah tanggungannya itu banyak. Nah bagaimana cara mendapatkan angkanya? Itu berdasarkan tabel kriteria yang sudah kita buat di langkah kedua, yaitu kriteria probabilitas jumlah tanggungan, kriteria probabilitas luas rumah ya, kriteria probabilitas pendapatan, kriteria probabilitas daya listrik, sampai kriteria probabilitas perlengkapan. Nah begini caranya. Nah ini sama dengan gitu ya, kita ambil data dari atas saja ya, rendah. Jadi gini, posisinya rendah dengan probabilitas jumlah tanggungannya banyak. Ini kita tarik ke sini. Nah yang mana nih dia nih ya, ini dia. Ini kan sudah didapat yang kriteria jumlah tanggungan. Nah posisinya itu kan penggunaan listriknya rendah ya, jumlah penggunanya rendah dengan probabilitas jumlah tanggungan keluarganya banyak. Maka ini yang kita ambil itu posisinya yang ini nih ya, di sini adalah probabilitasnya jumlah tanggungan keluarga yang banyak ya antara. Nah kenapa banyak? Karena kan tadi ini dia nih banyak, ini buat apa istilahnya panduan kita ya kan. Kalau kita bolak balik ini capeknya, makanya saya mengcopy X1, X2, X3, X4, X5 ini, yaitu taruh di sini itu sesuai dengan ini nih. X1 ada jumlah tanggungan, X2 luas rumah. Oke paham ya. Nah begitu juga untuk apa, untuk standar untuk luas rumah. Jadi kriteria probabilitas luas rumah itu ya yang standar ya dengan penggunaan listrik rendah ya, kita cari yang luas rumah yang standar. Nah kita lihat, nah ini luas rumah posisi rendah ya, penggunaan listrik rendah yang probabilitasnya standar. Nah ini dia ya. Nah ini jangan salah, kita enter. Nah ini kita dapatkan ya, paham ya. Nah berikutnya
penggunaan listrik rendah dengan probabilitas pendapatan apa nih? Ini di sini nih kita lihat kecil. Nah, kecil berarti kita naik ke atas yang pendapatannya kecil ya. Nah ini pendapatan. Nah, posisi penggunaan listrik tetap rendah ya, pendapatannya kecil. Nah, ini berarti yang ini. Nah, probabilitasnya ini kita dapatkan gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah sama dengan lagi adalah probabilitas daya listrik ya. Nah, berarti yang tinggi ya, rendah tinggi. Berarti yang untuk daya listrik. Mana daya listrik? Nah, ini daya listrik yang rendah tinggi. Ini dia kita ambil ya. Kita masukin. Nah, kalau sudah kita tahu selanjutnya adalah probabilitas perlengkapan. Yaitu yang sedang, rendah, sedang. Berarti yang perlengkapannya yang sedang ya. Nah, ini yang perlengkapannya. Nah, rendah yang posisinya sedang. Oke, kita dapatkan. Nah, setelah kita dapatkan ya, ini berarti probabilitas total probabilitas ini ya, rumusnya adalah sama dengan ya, kurung buka ya, mulai dari apa, dari probabilitas jumlah tanggungan ya dikali dengan probabilitas luas rumah dikali dengan probabilitas pendapatan dikali dengan probabilitas daya listrik ya, terus nggak bisa kita I berapa tuh ya, I nya itu 127 ya, 127 ya, kita kurung tutup, kita kali dengan apa, probabilitas penggunaan listrik yang rendah ini ya, maka kita enter. Nah, kita dapatkan angkanya adalah 0,0013 ya. Nah, ini sebenarnya nanti kita taruh di sini ya. Nah, oke, berikutnya ada yang berikutnya nih. Sekarang penggunaan listrik sedang ya, probabilitas penggunaan kan sudah sedang untuk probabilitas jumlah tanggungannya banyak. Nah, berarti kita lihat nih ya, posisi yang penggunaan listrik sedang jumlah tanggungannya banyak. Nah, berarti kita balik lagi nih dari yang kriteria si ini yang probabilitas jumlah tanggungan keluarga tadi apa dia tuh, kita lihat. Nah, banyak ya, banyak, benar ya, banyak. Nah, banyak berarti mana nih jumlah tanggungan yang posisinya sedang banyak. Nah, ini berarti di sini nih ya kan. Nah, yang berikutnya sama dengan ya, ini sedang dengan luas rumahnya standar. Nah, yang luas rumahnya standar mana, luas rumahnya standar, nah dia. Nah, berarti kita yang probabilitas luas rumahnya standar ini ya, enter ya. Berikutnya yang sedang probabilitas pendapatannya kecil ya, berarti kita di tabelnya si pendapatan, mana pendapatan nih dia yang posisinya penggunaan listriknya sedang, dia kecil ya ininya, paham ya gitu ya. Berikutnya adalah yang ini, probabilitas daya listriknya tinggi ya, tinggi dengan penggunaan listriknya sedang, berarti kita cari yang untuk di tabelnya si daya listrik yang tinggi. Mana daya listrik tinggi? Nah, ini dia yang sedang nih, tinggi di sini ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi sama dengan ya probabilitas perlengkapan. Nah, ini dia adalah sedang ya, berarti yang sedang dan penggunaan listriknya sedang. Nah, berarti kita lihat di sini. Nah, yang sedang nih ya, ininya posisinya juga sedang, kita enter. Nah, setelah ini kita rumusnya sama ya, kita tinggal tarik aja ya, kayaknya sama ya, sama. Kalau nggak coba kita buktikan aja dulu ya, ini biar lebih Anda paham ya. Ini dikali dengan ini ya, dikali dengan pendapatan dikali dengan daya listrik dikali dengan, nah ini nggak bisa ketutup, berarti ini I ya, I128 kurung tutup dikali dengan yang ini ya, probabilitas penggunaan listrik. Nah, ini kita dapatkan. Nah, yang berikutnya juga yang tinggi ya, penggunaan listrik tinggi dengan probabilitas jumlah tanggungan banyak ya, berarti ini sama ya, kita udah paham ya caranya ya. Ini tinggi ya, kita lihat ya, banyak ya, tinggi banyak, untuk kita carinya di jumlah tanggungan tinggi dan banyak. Nah, ini di sini kita dapatkan. Terusnya tinggi untuk luas rumahnya standar ya,
Nah, kita lihat yang luas rumahnya standar, tinggi ini standar. Nah, ini berarti di sini posisinya. Ya, paham ya. Berikutnya tinggi ini probabilitas pendapatannya kecil ya. Pendapatannya tinggi, ininya kecil. Nah, ini dia. Berikut ya. Berikut adalah sama dengan ya probabilitas daya listriknya. Daya listriknya itu tinggi ya, tinggi. Nah, daya listrik mana daya listrik? Daya listrik itu daya listrik ya. Tinggi juga daya listrik. Nah, kita dapatkan angkanya. Berikutnya adalah tinggi. Yang berikutnya ini adalah yang perlengkapannya sedang, tinggi sedang. Nah, ini yang perlengkapan tinggi, di sini yang sedang ya. Nah, kita udah dapatkan angkanya ya, tinggal kita dapatkan aja tarik. Nah, ini adalah nilainya ya 0,0. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka ini adalah untuk siapa? Untuk data nomor 1 nih, ibaratnya kepala keluarga pertama nih ya. Kita masukin angkanya di tabel 9 hasil klasifikasi penggunaan listrik. Nah, berarti ya di sini kita masukin berapa? Nah, ya, yang probabilitasnya rendah, ini kan rendah nih. Ini kan tadi area yang baris pertama ini rendah, yang kedua sedang, tinggi ya. Nah, ini di sini angkanya adalah kita masukin yang rendah, probabilitas keseluruhannya 0,0013. Yang berikutnya yang sedang yaitu 0,0024. Berikutnya yang tinggi 0,0013. Nah, setelah itu prediksinya apa? Nah, prediksinya adalah kita lihat manakah nilai yang terbesar di sini. Nah, rendah berapa? 0,0013. Sedang adalah 0,0024. Tinggi adalah 0,0013. Nah, berarti prediksinya adalah sedang. Maka kita ketik sedang dia gitu kan. Ya, saya ketik. Nah, hasilnya di kepala keluarga pertama ya, penggunaan listrik sedang dengan bukti-bukti atribut X1 ya, X2 sampai dengan X5, ternyata prediksinya setelah menggunakan algoritma Navier Bayes hasilnya juga sedang, berarti datanya valid ya, berarti dia datanya valid gitu loh ya. Ini dia. Nah, saya contohkan yang kedua misalnya. Contoh yang kedua ya, ini datanya valid tuh ya. Nah, misalnya ini kita ngitung nih, kita menguji semua ya, datanya sampai 25 data ya. Nah, berikutnya misalnya saya copy paste lagi nih. Sekarang data yang kedua ya, data yang kedua ya, biar Anda lebih paham. Nah, ini kita copy aja yang A1 sampai ke 5 karena berdasarkan atributnya si data tersebut ya, kepala keluarga tersebut kakak. Nah, ini ya. Nah, kita ganti lagi ini posisinya di sini ya. Nah, ini udah kita ganti. Terus ini kita kosongkan dulu ya. Kita kosongkan. Oke ya. Sekarang Anda bisa lihat lagi sekarang ya. Nah, ini kan ini jangan diarsir ya, ke gelap. Gelap. Nah, kita lihat. Sekarang penggunaan listriknya rendah dengan probabilitas jumlah tanggungannya sedikit. Ya, berarti dari rendah lagi ya. Nah, ini yang jumlah tanggungannya sedikit. Nah, mana lihat. Nah, jumlah tanggungannya kembali lagi nih ke kriteria ini, rendah dengan jumlah tanggungannya sedikit. Nah, berarti kita ambil datanya yang sedikit ini ya kan. Nah, berikutnya apa? Rendah ya dengan luas rumahnya besar ya, luas rumahnya besar. Mana nih yang kriteria luas rumah rendah dan luas rumahnya besar ya, udah kita masukkan ya. Berikutnya rendah ya dengan pendapatannya besar ya, rendah dengan pendapatannya besar. Mana nih? Nah, ini pendapatan rendah dengan pendapatannya besar. Kita masukin datanya. Udah. Yang berikutnya adalah probabilitas daya listriknya tinggi ya, rendah dan tinggi ini ya. Nah, ini yang tabelnya si daya listrik yang rendah ke posisi yang tinggi ya. Penggunaan listrik rendah dengan biayanya tinggi. Nah, kita dapatkan angkanya. Berikutnya adalah yang perlengkapan ini sedang nih ya, berarti rendah ya, gunanya rendah, perlengkapannya tinggi. Nah, di tabelnya siapa? Di tabelnya kriteria perlengkapan rendah, ininya tadi apa, sedangnya. Nah, berarti posisinya di sini. Nah, udah kita dapatkan. Nah, berikut nih yang berikutnya adalah yang sedang ya, yang sedang dengan probabilitas jumlah tanggungannya tinggi.
sama dengan ya, berarti kita kembalinya kemana, ke jumlah tanggungan yang ya di sini adalah sedang, ini sedikit ya, sedikit. Nah, sedang sedikit, nah di sini ya. Bukan rumah, jangan salah ya, sedang. Nah ini yang jumlah tanggungannya sedikit. Nah udah kita dapatkan. Berikutnya sedang, ininya luas rumahnya besar. Nah, luas rumah besar, mana luas rumah? Nah ini dia luas rumah ya. Nah, sedang luas rumahnya besar ya, kita dapatkan. Nah ini dia. Berikutnya adalah sedang dengan pendapatannya besar ya, pendapatannya besar. Nah, mana nih yang apa pendapatan besar nih ya, tabelnya. Yang posisi sedang pendapatannya besar nih dia ya. Kita enter. Nah kita berikutnya adalah kita cari lagi yang sedang dengan daya listriknya tinggi ya, berarti di tabelnya daya listriknya tinggi. Nah ini daya listriknya tinggi, yang posisi potensinya rendah dia probabilitasnya tinggi ini ya. Nah kita dapatkan ya, saya cepatkan ya, probabilitas perlengkapannya ini ya, ini sedang, maka yang perlengkapan ini sedang, ini sedang. Nah ini dia. Nah udah kita dapat. Satu lagi berikutnya ya, sama juga ya, yang tinggi untuk yang jumlah tanggungannya sedikit. Nah berarti di kriteria jumlah tanggungan tinggi, ininya sedikit. Nah kita dapatkan probabilitasnya. Berikutnya penggunaan listrik tinggi ya, luas rumahnya besar ya. Nah, mana luas rumahnya besar, posisinya di tinggi besar, ini dia ya. Nah kita dapatkan. Berikutnya penggunaan listriknya tinggi dengan proses pendapatannya besar juga ya. Pendapatan, mana pendapatan? Nah ini pendapatan tinggi, ininya besar. Oke, nah kita dapatkan. Nah yang berikutnya adalah daya listriknya tinggi juga, ini tinggi ya. Berarti kita dapatkan untuk di tabel daya listrik, ini tinggi, ini tinggi. Nah kita dapatkan. Nah yang berikutnya adalah perlengkapannya sedang ya, dengan penggunaan listriknya tinggi ya, yang perlengkapan nih ya. Nah ini tinggi, ininya sedang ya. Oke, udah kita dapatkan. Nah maka hasilnya ini ya, sudah kita dapatkan ya, nilai total probabilitas rendahnya itu 0,0048, yang ini sedang 0,0024, yang tinggi 0,0084. Nah kita masukin datanya di sini ya. Yang rendah 0,0048, yang sedang adalah 0,0024, yang tinggi adalah 0,0084. Nah hasilnya, prediksinya apa? Nah kalau dilihat rendah, sedang, tinggi, nilai yang tertinggi siapa? Adalah tinggi ya, dia adalah 0,0084, maka prediksinya adalah tinggi ya kan, tinggi ya, jangan bingung ya. 0,00884 kebetulan tertinggi di tabelnya tinggi ya, tinggi, maka prediksinya adalah tinggi ya. Nah maka kita lihat di sini yang sebelumnya itu datanya gimana, kepala keluarga yang kedua nih. Nah ternyata dia melakukan pengisian data penggunaan listriknya rendah ya, dengan atribut yang dia harus isi sedikit, besar, ini semua atribut ya. Ternyata setelah dihitung dengan algoritma Napi Bayes ya, ternyata prediksinya tinggi, berarti datanya tidak valid gitu loh. Nah datanya tidak valid. Nah di sini gitu ya, datanya tidak valid. Dia berarti datang kedua nih, ibaratnya kepala keluarga yang kedua dia mengisi, ternyata mungkin tidak terbuka, maka dihasilkan datanya, prediksinya dia tidak valid, tinggi, tidak sama gitu ya. Nah kalau yang dikatakan valid itu artinya pada saat data kita ambil sampelnya ya, pengguna listrik sedang, hasil perhitungan dengan algoritma a priori dia juga sedang, itu dikatakan datanya valid gitu ya. Nah ini ternyata, nah maka di sini di tabel ini saya sudah arsir ya, saya sudah arsir semua ya. Ini ada 25 ya di sini. Nah ini Anda berikutnya yang ketiga gimana? Kita ngitungnya pakai tabel ini, tabel bantu ya, di tabel 8.
berdasarkan persamaan NBC 8 atau NBC 9. Berarti kita menggunakan tadi yang saya sudah jelaskan adalah menggunakan metode teorema Bayes ya. Karena apa? Tadi karena datanya bersifat kualitatif, dia masih huruf. Nah berarti nanti kita hitung lagi nih yang buat apa panduannya. Ini Anda copy biar nggak bingung, biar nggak bolak-balik nyari gitu. Copy di atasnya kan enak nih, tinggal cari rendah ini, cari di tabel ini ya. Saya rasa itu cukup jelas sekali ya yang saya jelaskan ya, bagaimana kita melakukan proses pengujian NIPI Bayes yang hasilnya di tabel 9 hasil klasifikasi penggunaan listrik rumah tangga ya. Nah, setelah itu maka kesimpulannya adalah ya, di sini adalah berdasarkan tabel 9 di atas dapat dilihat presentasi untuk correctly classified instant adalah sebesar 52%. Nah, 52% adalah data yang dapat diklasifikasi, datanya data valid. Nah, ini kan data yang valid itu yang tidak diarsir nih. Yang putih itu yang tidak diarsir berarti valid. Kalau kita hitung kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Kita hitungnya di sini. Ini ada 13, 1, 2, 3, 4 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 11, 12, 13 ya, ada 13. Nah, jadi 13 ini berarti 52% gitu ya. 52% dari data penggunaan listrik rumah tangga sebanyak 13. Artinya 52% ya berarti kan gini, 13 dibagi berapa sih? 13 dibagi 25 kan jumlah rumah tangganya 25. Jadi 13 data yang valid ini dibagi 25 dikali 100 artinya 52%. Ya, kesimpulannya ya, saya ulang, pada tabel 9 dapat dilihat presentasi untuk correctly classified instant adalah sebesar 52% dari data penggunaan listrik rumah tangga sebanyak 13 dan dapat diklasifikasi sehingga data valid. Dan untuk incorrectly classified instant pada tabel 9 adalah sebesar 48%. Maksudnya itu adalah ada 12 data yang tidak valid, artinya tidak benar yang saya arsir ini gitu ya. Nah, dari data penggunaan listrik rumah tangga tidak berhasil diklasifikasi sebanyak 12 data, sehingga data tidak valid. Berarti 48% kan 12 per 25 ya kan, 0,48 kali 100 berarti 48%. Nah ya, jadi kesimpulannya bahwa sampel data yang saya gunakan sebagai data penelitian ini sebanyak 25, hasilnya dengan menggunakan metode algoritma NIPI Bayes ya, kita bisa lihat mana data yang valid di lapangan ya, dan mana data yang tidak valid. Nah, itu bukti pembuktian. Nah, bukti pembuktian dengan algoritma NIPI Bayes itu bukti-buktinya harus lebih dari 1. Nah, di sini sebenarnya buktinya lebih dari 1, yaitu X1, X2, X3, X4 dan X5 ya. Gitu ya. Di sini kan tadi X1-nya adalah jumlah tanggungan, X2-nya adalah luas rumah, X3-nya adalah apa? Pendapatan, yang keempat ada daya listrik, kelima kepemilikan ya, perlengkapan ya, mungkin alat instalasi listrik rumahnya. Nah, ini adalah bukti-bukti ya dari variabel. Nah, sesuai dengan apa sih? Ya, kalau Anda tadi menyimak pembahasan saya itu ya, di sini kan mana ya, menghitung berapa besar dengan cara menghitung jumlah data atau nilai ya. Tadi di awal kita lihat di sini ada asumsi yang masing-masing. Nah, ini nih di sini nih kekurangannya nih ya. Nah, ada di sini keakuratannya tidak bisa diukur dengan menggunakan satu probabilitas ya. Kalau cuma satu probabilitas suatu variabel berarti belum akurat. Butuh bukti-bukti lain untuk membuktikannya. Nah, di
kasus saya itu buktinya itu variabelnya itu lebih dari satu, yaitu ada 5 ya. Jadi jelas ya, kasus yang saya bahas dengan menggunakan algoritma Naive Bayes ya. Semoga apa yang saya jelaskan ini ya bisa Anda pahami dengan utuh ya. Dan tadi dari saya sarannya simaklah video ini dengan lengkap ya, jangan di skip ya, agar Anda mendapatkan pemahaman yang utuh gitu ya. Nah, saya terima kasih Anda telah mendengarkan video tutorial saya ini gitu ya. Apabila Anda belum paham ya, silahkan Anda berkomentar yang sopan dan baik, saya akan menjawab ya. Nah, itu saya akan menjawab komen pertanyaan-pertanyaan Anda, dan saya juga berharap Anda mengkliklah subscribe now dan notice bellnya gratis ya, tidak bayar, agar membantu saya untuk membuat video tutorial tentang ilmu penelitian ini gitu ya. Oke, saya rasa dari saya itu saja ya. Dan apabila ada tutur kata saya yang mungkin menyinggung ataupun kurang baik ya, ataupun kelemahan dari ucapan saya tadi, bilang A sekarang bilang B, itu ya salah satu kelemahan dari saya, dan saya mohon maaf ya. Tapi intinya saya tidak mengurangi konsep daripada landasan teori dari algoritma Naive Bayes. Dan saya akhiri ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.